Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dari kelas 11 Sini kami menggunakan tempat pariwisata dari Surabaya, yaitu Monumen Kapal Selam tepatnya di Surabaya. Nah, sebelum masuk di tempat ini, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu mulai dari saya Andata Erwin Setiawan dari absen 3. Saya Yuri Badudaya dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Dennis Ranata Wijaya, absen 14. Nama saya Muhammad Umar. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid, absen 1. Perkenalkan, nama saya Zul Walangkim dari absen 20. Setelah kami perkenalan diri, sebelum masuk ke tempatnya, mari kita beli tiketnya lebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita setelah membeli tiket dari sana, kita masuk ke dalam ya. Ini tiketnya teman-teman. Ayo. Selanjutnya ada sejarah singkat KRI Pasupati. KRI Pasupati dengan nomor lambung 410 termasuk jenis SS Type Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, tepatnya di Rusia. Nah, pada tahun 1952 kapal ini berlayar pada 29 Januari 1962 dengan tugas pokok yang menghancurkan garis lintas musuh dan mengadakan pengintaian, melakukan silent raids. Selama pengabdiannya, KRI Pasupati banyak berperan aktif menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut yurisdiksi nasional dalam berbagai operasinya, antara lain Operasi Trikora pada tahun 1962. Nah, komandan pertama adalah Mayor Laut. Kemudian ada Sigi Tojo Sudirjo dan komandan terakhir Mayor Laut Imam Zaki. KRI Pasupati dinonaktifkan dari jajaran TNI AL pada tahun 25 Januari 1990, ditandai dengan penurunan ular-ular perang dalam suatu upacara militer di ujung Surabaya. Nah, sekarang ini kita berada di ruang torpedo haluan. Ini tuh ruang pertama dari 7 ruangan di kapal selam ini. Nah, kapal selam ini tuh punyai panjang 76,6 meter dan lebarnya 6,3 meter. Terus berat penuhnya itu 1.300 ton dan berbahan bakar solar. Kapal ini tuh sanggup mencapai kedalaman hingga 250 meter di bawah permukaan laut. Di sini itu mempunyai 6 buah torpedo, 4 di belakang, 4 di depan dan 2 lagi di belakang. Panjang torpedonya ini 7 meter. Terus di dalam torpedo sini itu juga bisa buat ngeluarin orang, tapi maksimal kedalamannya itu cuma sekitar 30 meter di bawah permukaan laut. Nah, sekarang mari kita berlanjut ke ruang 2. Di sini itu ada rantai yang digunakan untuk mengangkut torpedo dan dimasukkan ke ruang tabung torpedo. Di sebelah kanan dan kiri ini ada tempat tidur prajurit, dan di atas ini itu pintu asli untuk keluar masuk para prajurit. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruangan 2, yaitu long room perwira. Di sebelah kiri saya ada tempat tidur perwira, dan di dalam sini itu ada lemari perwira
Dan di sebelah kanan saya tempat makan Batavia. Di sini terdapat foto-foto pejabat-pejabat Komandan KRI Pasopati 410. Nah, di sini ada operasi-operasi yang dilaksanakan. Silakan dilihat sendiri. Selanjutnya ada ruang komandan Kapten Laut Jasin Sudrijo NRP 807 pada tahun 1962 sampai 1965. Di ruangan ini terdapat lemari khusus Jenderal Sudrijo. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini ada ruang komunikasi. Ruangan untuk mengirim dan menerima berita, dan sekaligus juga tempat informasi tempur kapal. Setelah itu di sini ada pengisian baterai grup 1 otomatis, digunakan untuk mengisi daya baterai yang berjumlah 112 sel. Baterai ini digunakan untuk menggerakkan motor listrik ketika kapal menyelam. Selanjutnya ada ruangan 3 yang akan dijelaskan dengan teman saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ruangan ketiga dari penjelasan ruangan sebelumnya, yaitu yang kedua tadi dari teman saya. Nah, di ruangan ketiga ini terdapat di sebelah kiri saya yaitu ada meja plot. Nah, meja plot sendiri digunakan untuk sarana bernavigasi dan membuat alur di atas permukaan ataupun di bawah permukaan kapal. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya di sini terdapat ini, yaitu setir untuk membelokkan kapal di sini, dan ada juga di sebelah sini. Nah, di bagian kanan depan ruangan ketiga ini terdapat kemudi vertikal, kemudi horizontal, depan dan belakang. Nah, kemudi vertikal yaitu kemudi untuk mengendalikan arah haluan kapal kanan atau ke kiri, sedangkan kemudi horizontal yaitu digunakan untuk mengendalikan kapal menyelam atau timbul. Nah, selanjutnya ini di sebelah kiri saya yaitu terdapat sebuah teleskop atau untuk melihat jalur pada kapal selam ini. Selanjutnya yaitu sebelah kiri saya lagi terdapat giro kompas. Nah, giro kompas pada kapal selam yaitu alat navigasi utama yang digunakan menentukan arah dengan akurat tanpa bergantung pada magnet bumi. Nah, setelah dari giro kompas, di sini terdapat bilik hitung atau digunakan untuk menghitung jarak torpedo ke titik sasaran. Selanjutnya di sebelah kanan saya terdapat tabung snorkel, digunakan untuk mengambil udara pada saat mesin diesel digunakan untuk pengisian baterai apabila kapal selam tidak memungkinkan untuk naik ke atas permukaan. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada antena radar navigasi, digunakan untuk mengetahui arah melalui posisi lintang bujur di atas permukaan. Nah, di sebelah sini terdapat ruang sonar. Nah, ruang sonar sendiri yaitu digunakan untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam melalui gelombang suara yang dipancarkan. Nah, seperti ini yang di dalam ruang sonar. Nah, selanjutnya di bagian kiri saya terdapat kamar mandi, yaitu untuk petugas atau kru-krunya yang berada di dalam kapal. Dan di sebelah sini yaitu ada ruang radar atau ruang kerja untuk operasional radar yang berfungsi untuk mendeteksi objek lain pada saat kapal bernavigasi di atas permukaan. Selanjutnya ini terdapat ruangan keempat kapal selam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada ruangan 4 ini kita dijumpai oleh
kompresor udara yang fungsinya untuk mengisi udara dengan tekanan yang tinggi ke dalam botol udara. Selanjutnya, di sini ada tempat istirahat dan tempat makan. Berbeda dengan ruangan 2 yang digunakan oleh para perwira yang berpangkat tinggi. Di sini hanya digunakan untuk anak buah kapal atau yang pangkatnya lebih rendah. Selanjutnya, di sini ada ruangan baterai grup 2 dengan jumlah 210 sel. Selanjutnya di ruang 5. Di ruang 5 ini adalah sebagai tempat motor diesel dan pesawat bantu serta pusat pengendaliannya. Nah, di samping kiri saya ini ada diesel yang berkekuatan 2000 PK. Nah, fungsinya ini sebagai menyuplai atau mencharging sistem baterai yang ada di kapal selam, baik posisi menyelam ataupun di atas permukaan laut. Nah, seperti ini penampakan di ruang 5 Monumen Kapal Selam Surabaya. Selanjutnya di ruang 6. Selanjutnya ke ruangan 6. Di ruangan 6 ini terdapat 2 buah motor listrik dan 2 buah motor ekonomi. Kita akan beralih ke motor listrik terlebih dahulu. Fun fact, kapal ini bisa berjalan dengan kecepatan hingga 13,5 knot di bawah permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut, ia bisa berjalan hingga 18,3 knot. Untuk fungsi motor listrik sendiri ini, jika diputar melalui pendorong listrik, ia akan berfungsi sebagai pendorong kapal. Jika ia diputar dari mesin diesel, ia akan bisa menjadi pengisian baterai. Lalu selanjutnya ke motor ekonomi. Motor ekonomi ini bisa digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan dengan kecepatan sampai 3 hingga 3 knots. Oke, segitu aja di ruangan 6. Selanjutnya kita ke ruangan 7, ruangan terakhir. Nah, selanjutnya di ruangan 7. Di ruangan 7 ini ada pintu keluar masuk ABK atau anak buah kapal. Pintu ini digunakan sebagai pintu keluar masuk anak buah kapal serta sebagai pintu darurat emergensi. Lalu di sini ada pompa hidrolik berfungsi sebagai mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Ini adalah pintu keluar dari Monumen Kapal Selam. Kasih ada teman-teman. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di Monumen Kapal Selam ini ada warung, ini ada warung untuk makan dan minum. Lalu sebelah kanan ini ada tempat yang diboleh dan tiket kolam renang bisa dibeli di sini. Oke teman-teman, jadi di sekitaran sana setelah ada tempat penjual makanan, kolam renang, dan ini ada tempat mandi bola, dan di sini ada mural-mural yang terdapat di Mangkasih lah teman-teman. Dan di sini ada di sana ada toilet, ada musola dan kantor office. Oke, mari ikuti saya teman-teman. Nah, sebelah sini ada toilet ya teman-teman. Ini ada toilet pria dan ini ada toilet wanita. Oke, santai sini. Nah, kita ada kantor atau office bagi para karyawan atau staf yang ada di Mangkasih ya teman-teman. Selanjutnya di sebelah sini ada tempat kayak semacam bar untuk membeli makanan
dan minuman tempatnya ada di sekitar sini ya teman-teman. Dan di sampingnya tempat makanan ini terdapat Sungai Kalimas, yaitu sebelah sana ya teman-teman. Oke, sekian. Nah, setelah yang disebutkan teman-teman saya tadi, selanjutnya kita menuju ke Videorama. Videorama di sebelah kanan ini terdapat Kali Mas. Dan ada venue musik juga. Ini adalah tempat Videorama. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita mewawancarai salah satu petugas di kapal selam ini. Untuk namanya, Saya Kumala, saya pemandu dari Monumen Kapal Selam Surabaya. oke. Untuk pertanyaannya, yang pertama, di mana letak Monumen Kapal Selam Surabaya? Jadi Monumen Kapal Selam Surabaya ini letaknya ada di tengah kota Surabaya, dekat sama Mall Plaza, yaitu di Jalan Pemuda nomor 39 Surabaya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kapal selam ini dijadikan monumen? Karena kapal selam ini mempunyai sejarah khusus. Kapal selam ini juga adalah kapal selam pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Monkasel dibuka untuk umum? Jadi Monumen Kapal Selam ini dibuka untuk umum pada tahun 1998. Oke, selanjutnya apa manfaat Monkasel bagi masyarakat atau pelajar? Jadi manfaat dari Monumen Kapal Selam ini bisa untuk mengedukasi nih kakak-kakaknya, seperti kakaknya tahu kan untuk sejarah kapal selam ini, di dalam kapal selam ini seperti alat-alatnya, fungsinya apa, jadi kakaknya tahu. Oke, selanjutnya siapa yang meresmikan atau membangun monumen kapal selam ini? Jadi untuk resmiannya diresmikan oleh staf Angkatan Laut seperti Kasalnya, Bapak Jenderalnya. Ya, oke, selanjutnya bagaimana cara merawat Monkasel agar tetap terjaga? Kita melakukan pembersihan selama 1 minggu, kita pembersihan 2 kali. Seperti kalau ada cecet yang rusak, kita selalu mengulang untuk mengecat lagi. Oke, terima kasih ya. Ya. Sekian vlog dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.